Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Hari di mana Al-Quran diangkat, apakah hari itu manusia sudah kafir semua? Iya. Bagaimana ada seorang muslim nggak bisa baca bismillah, nggak bisa baca Al-Fatihah? Kan udah nggak ada yang hafal satu ayat pun, sudah diangkat semua. Berarti nggak ada yang hafal ya Bismillahirrahmanirrahim minimal, nggak ada. Apalagi Al-Fatihah. Gimana ada seorang muslim? Ya. Kalau matahari terbit dari barat masih ada. Kan dikatakan ketika matahari terbit dari barat itu taubat sudah tidak diterima. Artinya kemarin-kemarin nggak sholat, sekarang sholat nggak terima. Tapi kalau kemarin-kemarin sholat, sekarang sholat masih diterima. Gitu. Kemarin-kemarin nggak pernah baca Al-Quran, sekarang baca Al-Quran, ya nggak diterima. Kemarin-kemarin sering baca Al-Quran, ketika matahari terbit dari barat meneruskan baca Al-Quran, ya diterima. Berarti ini setelahnya. Setelah Nabi Isa, setelah Dajjal, setelah Ya'juj Ma'juj, ya, entah tahun berapa. Apa pendapat keliru Imam Nawawi tentang betis Allah? Mentakwil, ya. Beliau malah membawakan ayat wal kaffatis saqu bis-saq. Ketika betis ketemu betis. Ayat ini menceritakan tentang sakaratul maut. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya bukan arti sebenarnya. Artinya seolah-olah Allah itu ya nggak punya betis gitu. Bahkan seingat saya ada kata-kata mustahilun. Kalau betul-betul betis itu mustahil. Artinya ya fatal kesalahan ini. Ya. Tapi tetap kita mengikuti seperti Syalbani, Syekh bin Baz, ya. Tidak seperti anak-anak muda Yaman Hadadiyun yang mengatakan bakar sahih Sarah Sahih Muslim, bakar kitab Riyadhus Shalihin, ya, bakar Fathul Bari. Tidak, ya. Tidak, tentu ini kurang ajar, ya. Ilmu kita nggak ada apa-apanya, ilmu anak-anak muda itu nggak apa-apanya dibanding dengan Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi salah ya salah. Maka yang paling sopan adalah ucapan Syekh bin Baz ketika memuji-muji tentang Fathul Bari, tetapi beliau mengakhiri dengan ada sesuatu di Fathul Bari ini yang kita tidak boleh diam. Artinya ada kritikan, dan begitulah para ulama adil. Yang benar ya benar, yang salah ya disalahkan. Apa benar di surga itu tidak ada tidur? Bukankah tidur itu nikmat? Nikmat karena apa? Tidur itu nikmat karena apa? Ya karena lelah, capek, ngantuk, ya. Coba aja, antum capek enggak? Lelah enggak? Ngantuk enggak? Antum suruh tidur, kalau enggak puyeng, ya. Nikmat itu kalau capek, lelah, ngantuk, letih. Nah di surga ada capek apa enggak? Enggak ada. Ada letih? Enggak ada. Ngantuk? Enggak ada. Jadi fit terus, kayak antum bangun tidur begitu. Antum tidur semalaman atau tidur siang 2 jam 3 jam, bangun kan seger sekali. Nah begitulah, seger terus. Ya ngapain tidur? Ya, mendingan main-main sama bidadari daripada tidur, ya kan? Nah, tidur ya rugi. Jangan dengan ukuran dunia nggak ada apa-apa, ya. Rugi serugi-ruginya kalau tidur. Makanan enak-enak, bidadari cantik-cantik, ya, mobil mewah, bisa terbang, malah tidur. Ya rugi. Ya rugi sekali. Tidur itu karena capek,
banyak masalah, penat, tidur nikmat tuh. Ya, jadi lupa. Sono nggak ada masalah. Ya, betul-betul nikmat sekali. Sesungguhnya yang paling berhak untuk Anda ambil upahnya adalah kitab Allah. Artinya mengajarkan bacaan Al-Quran, terutama kepada anak-anak, dari pagi sampai siang, dari pagi bahkan sampai sore, dari Senin sampai Sabtu misalnya. Itu sangat pantas dibayar, digaji. Yang diajarkan apa? Ba fathah, ba kasroh, bi, agar nanti bisa membaca Al-Quran. Pantaskah dibayar? Ya pantaskah? Sangat pantas. Maka ibunya Imam Syafi'i waktu itu kan minta maaf sama pengajar di Kutab itu, kalau kata kita mungkin TPA ya. Karena ibunya Imam Syafi'i waktu itu nggak bisa bayar, nggak bisa ngasih sesuatu pada gurunya. Ya, mungkin usia TK begitu. Justru gurunya merasa senang, walaupun tidak dibayar. Ya, karena luar biasa Imam Syafi'i. Adakah bercanda yang mendatangkan pahala? Insya Allah ada. Bercanda suami istri, bercanda untuk mencarikan suasana. Yang penting jangan bohong. Yang penting jangan ada kalimat-kalimat yang tidak pantas, yang fahisyah. Ya, enggak haram, bercanda tidak haram. Apakah iblis itu banyak seperti malaikat atau tunggal? Jawabnya tunggal, satu jin, satu individu jin yang bernama iblis. Ya. Ada beberapa riwayat tentang nama dia, nama lain dia. Dan satu iblis inilah yang tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Adapun jin-jin yang lain mati seperti manusia, lahir, mati, nikah dan seterusnya, sama dengan manusia, berkembang biak. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang Muslim, ada yang Buddha, Hindu, mengikuti manusia. Yang Muslim, ada yang ahli sunnah, ada yang ahli bid'ah, sama dengan manusia. Biasanya mengikuti bagaimana mayoritas manusia. Ya. Maka jin Muslim di Mekah, Madinah, ya insya Allah seperti itu. Jin Muslim di kita, ya insya Allah seperti itu. Ya. Bagaimana mayoritas manusia. Allahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi